Bismillah abi walibni warohil kudus al ilahul wahid demi nama Bapa Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sebenarnya saya agak malas menanggapi orang yang seperti ini, tetapi kok masih ada pentolan-pentolan yang merasa paling berhak dengan Indonesia mengandalkan mayoritas, teman-teman. Ini sangat viral dan pernyataannya ini sangat begitu memecah belah keadaan bangsa kita. Bahkan dari narasumber dan juga orang yang bertanya menyebutkan Paus dan Ahok sebagai orang yang menista. Dan teman-teman, mari kita lihat video ini. Jangan skip supaya tidak salah paham, karena ada 3 video yang akan kita putar. Bagaimana seharusnya mereka bertindak, bahwa di Indonesia ini bukan hanya mereka saja yang ada. Jadi mari kita lihat, jangan skip supaya informasinya lengkap dan akurat. Ini dia videonya. Kita kedatangan tamu pimpinan tertinggi umat Katolik sedunia, yaitu yang diberi gelar Paus Fransiskus, saudara, yang berkedudukan di Vatikan. Vatikan itu di Roma, dan Vatikan itu diakui oleh dunia, sehingga Vatikan itu walaupun dia ada di dalam negara lain, saudara, tapi tetap aja dia punya kedutaan. Ada kedutaan khusus, kedutaan Vatikan. Nah, ini sudah berlaku di seluruh dunia. Kita hormati, dan datangnya Paus Fransiskus ke Indonesia adalah sebagai tamu negara. Nah, kalau sudah sebagai tamu negara, wajib, saudara, untuk kita jaga keamanannya, kenyamanannya. Jangan kita membuat gaduh, jangan kita membuat kacau, jangan. Hormati beliau sebagai tamu negara kita. Tadi sudah saya sampaikan itu. Dan berita gembiranya hari ini ada, saya lihat kemarin itu ada perubahan jadwal, saudara, yang baru sekarang ini. Misa itu dirubah hari ini nih. Hari ini, kalau nggak salah hari ini ada misa. Besok Paus sudah kembali, ya kawan. Karena memang pada prinsipnya misa itu boleh dilakukan di hari apa saja, mau Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Hanya saja kalau misa dilakukan di Jumat pertama, itu misa agung, misa besar di kalangan umat Katolik, saudara. Nah, apapun namanya, apakah misa Jumat pertama atau misa-misa yang lainnya, umat Islam tidak boleh hadir. Nggak boleh, ya kawan. Nggak boleh, itu karena itu murni acara ritual keagamaan, di mana misa itu acara pertaubatan bersama, acara pemberkatan bersama, acara pengarahan bersama. Untuk apa? Untuk melaksanakan misi. Ada misa, ada misi. Untuk supaya yang hadir, yang diberkati, yang diarahkan, bubar dari sana, diberikan tugas, misi, untuk menyebarluaskan agamanya ke seluruh dunia. Nah, jadi misa itu semacam dia ritual agama, dia ibadah, ya kawan, untuk pertaubatan dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya diberkati untuk melaksanakan misi. Ada misi yang diberikan kepada semua yang hadir. Nah, orang yang menjalankan misi itu mencoba menyebarluaskan daripada agama Katolik ke seluruh dunia, disebut misionaris. Jadi ini semua ada kaitan, ada misa, ada misi, ada misionaris. Nah, saya tidak ingin bercerita soal misi dan misionarisnya, tapi kita bicara misa sebagai ibadah mahdoh bagi umat Katolik, murni dia merupakan acara ritual ibadah. Orang Islam nggak boleh datang. Haram kalau orang Islam itu datang, saudara. Nggak boleh. Lalu kalau ada yang nanya, lalu kalau nonton di TV, nggak perlu kita nonton, ya kawan. Kecuali kalau untuk kepentingan tadi tuh, kepentingan penelitian, pengawasan, jurnalistik, silakan aja dilihat. Pembelajaran, ya kawan. Tapi kalau untuk umum nggak. Tanpa alasan-alasan syar'i yang dibenarkan, jangan ditonton. Karena itu acara ritual ibadah umat agama lain. Islam sudah cukup membuat garis lakum dinukum waliyadin, saudara. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Bahkan andai kata TV menyiarkan dari waktu jam 5 sore sampai jam 7 malam, saya serukan matiin aja TV-nya, ya kawan. Nggak usah dilihat. Apalagi kalau hari Jumat diadakannya. Wah, hari Jumat pada asar itu saat Fatimiyah, atau saat mustajabnya doa. Tapi dilakukan di hari apapun, termasuk hari ini, saudara. Jangan ditonton. Matikan TV, kita isi dengan zikir, wirid, hizib, sampai sholat maghrib, kita baca rotib dan lain sebagainya, sampai sholat isya, selesai. Apalagi ini hari awal bulan Rabiul Awal. Kira-kira jelas tidak? Nah, jangan dikatakan kita nggak toleransi. Enggak, kita sangat toleransi, saudara. Toleransi dengan kedatangannya, toleransi dengan penyambutan negara, silakan. Toleransi, silakan. Dia mau pakai Stadion Utama Senayan atau GBK, silakan. Dia mau bikin misa akbar yang hadir mungkin ratusan ribu atau jutaan umat Katolik, silakan. Umat Islam tidak boleh mengganggu. Haram umat Islam mengganggu. Itu toleransi, ya Pak. Itu toleransi. Ya, artinya kita persilakan mereka ibadah dengan tenang, ritual dengan tenang. Cuman kita ingin menyerukan umat kita deh, umat Islam. Nah, jangan mengganggu, tapi juga jangan hadir. Jangankan hadir, nonton di TV-nya gak usah ya, kawan.
Nggak usah. Mereka punya agama lakum dinukum waliyadin. Kita punya keyakinan, jangan kita campur aduk agama kita dengan agama lain. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Nah, jadi seruan saya jelas tuh. Yang pertama, saudara hargai, hormati kunjungan kedatangan daripada Paus Fransiskus tersebut. Kemudian kita semua jaga keamanan, kenyamanan umat beragama lain yang ingin melakukan ibadah. Yang kedua, saudara, kita serukan umat Islam jangan ada yang menghadiri acara misa. Misa dimanapun, mau misa di gereja, mau misa di hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, yang namanya misa itu nggak boleh ibadah. Sama juga kita sholat, terus orang kafir mau ikut sholat kita, yang nggak boleh dong ya kawan. Masa orang kafir ikut sholat sama kita sebelum dia masuk Islam? Nah, misa itu ibadah, seperti kita sholat berjamaah ya kawan. Agama lain nggak boleh ikut. Nah, lagi pula kalau umat Islam ikut ke sana mau ngapain? Jangan-jangan nanti umat Katolik tersinggung, mau ngapain umat Islam datang-datang kemari? Jangan-jangan memata-matai kita, jangan-jangan mau menyusup, jangan-jangan merusak acara kita. Jangan bikin fitnah terhadap umat Islam. Jangan kita sendiri yang berbuat akhirnya kita jadi tertuduh. Na'udzubillah min dalik. Jadi jauhi saja, biarkan mereka itu bersenang-senang. Silakan mereka misa, mau hari apa saja, mau di mana saja, itu urusan mereka. Umat Islam jangan ikut. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi kita sudah sangat toleran ya kawan. Nah, apalagi ada berita kemarin Kemenak minta Kemenfo lah untuk himbau televisi jangan ada azan jangan menyiarkan azan maghrib. Kemudian Kemenfo merespon saudara, akhirnya ngirim surat ke media-media TV nasional untuk ditiadakan azan. Ini kebablasan. Ini kebablasan, hal yang nggak perlu saudara. Biar aja misa berjalan, TV nasional mau siarkan silakan. Nah, televisi yang sudah terbiasa puluhan tahun menyiarkan azan maghrib, siarkan aja azannya saudara. Ntar habis azan kan mereka bisa siarkan lagi, no problem. Azan berapa menit sih? Ada azan 1 jam? Ada azan 2 jam? Nggak ada. 10 menit? Kayaknya 10 menit juga kelamaan ya kuat. Azan sebentar. Kecuali kalau azan itu selama ini nggak pernah disiarkan di televisi. Ini kan udah tiap hari, udah puluhan tahun. Artinya apa? Sudah jadi kearifan lokal. Nah, kalau sudah terjadi kearifan lokal, wajib untuk kita hargai. Nah, itu yang saya maksud tadi. Jangan sampai kita ini umat Islam disuruh toleransi kepada umat lain. Tapi umat lain nggak diajarkan toleransi kepada umat Islam. Ini berbahaya. Bahkan saya baca beberapa komentar dari umat Katolik ini. Umat Katolik sendiri marah. Apa sih itu Kemenfo pakai nyuruh-nyuruhkan begitu, bikin umat Islam marah saja. Saya dapatin itu saudara. Ada umat Katolik sendiri nggak suka. Jangan begitu dong. Ini namanya kan ngadu domba. Kami ini umat Katolik mau ketemu Paus Fransiskus, kami mau tenang, mau damai, tanpa mengganggu umat Islam. Jadi umat Katolik sendiri sebagian melihat perilaku dari Kementerian Agama dan Kementerian Kominfo, saudara, itu justru bikin gaduh. Itu justru bikin gaduh. Jadi jangan nuduh umat Islam doang yang nolak. Enggak, hatta umat Katolik ada yang nolak, saudara. Nah, kenapa umat Katolik nolak? Karena dia paham, dia cerdas, dia tahu yang begini nih, yang bisa merusak keharmonisan kehidupan beragama. Jadi masing-masing dia lah, umat Islam yang azan-azan, yang maulidan, yang mau kebaktian di gereja urusan dia, jangan kita ganggu. Yang mau misa di gedung udah punya jadwalnya, silakan. Kita saling menghormati, menghargai, jangan saling mengganggu. Kira-kira jelas tidak? Ya kadang-kadang memang kementerian yang suka bikin gaduh ya, apalagi Kemenak nih, gaduh dulu kerjaannya. Saudara nggak paham. Ini mungkin gara-gara melanggar apa yang disabdakan Nabi. Nabi mengatakan idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhir sa'ah. Kalau menyerahkan urusan tugas kepada orang yang bukan ahlinya, ya tunggu aja kehancuran. Nah, jadi kalau ngangkat menteri yang bagus, menteri agama mesti ngerti agama. Menteri agama mesti yang bagus agamanya. Menteri agama yang mesti perhatian kepada persoalan agama. Bukan menteri agama bikin gaduh di tengah-tengah umat beragama. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan ini diadakan di GBK tidak harus disiarkan kepada seluruh televisi. Sahabat televisi yang menontonnya adalah kaum muslimin. Dan acara misa itu Anda harus tahu bahwa itu adalah puji-pujian. Itu adalah acara menyampaikan kitab suci orang-orang Nasrani terhadap para pengikutnya. Dan juga mereka berdoa sesuai ajaran agamanya. Kita umat Islam 90% tidak butuh doa-doa mereka. Karena Islam juga mengajarkan doa-doa kita kaum muslimin. Jadi inilah kita meminta juga kepada Paus Fransiskus ini harusnya tidak merusak negara dia yang tempat dia datangi hari ini, yaitu adalah inilah negara muslim. Kita terus terang, kita rakyat Indonesia yang 90% ini tidak rela ketika Islam mau diacak-acak, mau dicampur adukan, mau itu akan dijual kepada internasional bahwa seolah-olah umat Islam ini semua agama dia akan oke, tidak ada persoalan. Tetapi bagi kita umat Islam sudah sangat jelas, inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang benar di sisi Allah, keyakinan 90% muslim adalah hanya Islam. Oleh sebab itu, jangan mengundang kemarahan kaum muslimin. Kami ingatkan nih Jokowi bersama aparat-aparatnya. Ini umat Islam Indonesia ini sudah kondusif. Kita ada aksi 8 juta di Monas, tidak ada rumput yang rusak.
Tidak ada pesta yang diadakan di gereja, tetap dia dikawal dan dengan sangat aman pengantin sampai di pelaminannya, di gerejanya, di tempat nikahnya. Begitu toleransi umat Islam di negeri ini. Jadi tolong para pejabat petingginya, baik dari Kementerian Agama, jajaran Presiden Jokowi dan stafnya, jangan merusak kerukunan umat Islam yang udah ada hari ini. Jangan juga membangunkan umat Islam yang sudah sangat toleransi ini. Jangan dibangunkan umat Islam ibarat membangunkan singa yang sedang tidur. Ini kami ingatkan. Harusnya kita jaga bahwa ini negeri telah kondusif. Kita rakyat negeri ini telah berpancasila dengan sangat bagus. Bahwa kita menjaga seluruh rakyat negeri ini apapun agamanya. Tapi jangan coba-coba di antara Anda untuk merusak satu agama yang lainnya. Begitu juga yang hari ini terjadi, makanya kita protes melalui mimbar ini. Karena inilah yang kita bisa. Sebab tadi pun kita ingin ketemu dengan Kemenak, mereka tidak bisa menerima kita. Inilah hati nurani kaum muslimin Indonesia, bahwa kita kecewa dengan apa yang dilaksanakan hari ini oleh Presiden Jokowi. Dia memberikan karpet merah seluas-luasnya kepada mereka yang Nasrani, yang diwakili dengan Presiden Vatikan ini, yaitu Paus Franciscus, mengadakan acara di GBK lalu disiarkan di seluruh televisi. Mereka ada di GBK, kita tidak ada persoalan, silakan. Tapi kita memprotes karena disiarkan di seluruh televisi, dan itu ada di media, di kamar-kamar, di ruang-ruang rumah-rumah anak-anak kita. Dan anak-anak kita bukan orang Nasrani. Di 90% rumah-rumah kaum muslimin itu disiarkan oleh televisi kita. Sebetulnya Paus itu diminta atau segera dideportasi untuk segera pulang, karena Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan. Justru kedatangan Anda menimbulkan keresahan, orangnya nggak tahu diri kan, itu penting dipertegas. Menurut Bu Alfian, apakah mungkin kedatangan Paus ini ke Indonesia untuk menjaga, memaintain atau memperkuat proses kristenisasi di Indonesia, Bu Alfian? Pasti. Jadi begini ya Pak, Paus Franciscus itu merupakan pemimpin umat Katolik tertinggi di dunia, secara khusus Roma Katolik. Jadi nggak salah dong kalau beliau datang ke Indonesia ini untuk mengunjungi ya umatnya, orang Katolik yang ada di Indonesia ini. Emang cuma Bapak aja yang ada di negara ini? Kan enggak gitu loh. Dan karena Bapak Suci itu bertahtanya di Vatikan, dan Vatikan itu merupakan suatu negara dan punya hubungan diplomatik dengan Indonesia, ya dalam kesempatan yang sama Paus Franciscus mau mempelajari budaya Indonesia dan toleransi di dalam keberagamannya. Makanya Paus Franciscus temanya datang ke Indonesia menyerukan perdamaian dan mengunjungi masjidnya Bapak sendiri, Istiqlal. Tapi Anda sendiri memahaminya berbeda, malah larinya ke kristenisasi. Saya sebenarnya agak geram Bung Kameramen dengan berita ini. Yang pertama, kepada seluruh masyarakat, ini sebuah ketidakadilan kepada kelompok mayoritas. Bahwa ini adalah sebuah komando Laskar Kristus, komando Katolik untuk memenangkan kepentingan jaringan mereka. Ya, apalagi pilkada kita 515 titik, 515 pilkada serentak. Dan jaringan gereja paling banyak memberikan bantuan secara langsung maupun tidak, yang akan memberikan keuntungan kepada mereka dalam bentuk akses, dalam bentuk perlindungan, dalam bentuk pemerolehan izin yang dipermudah. Ini jelas nggak sekedar datang ini ada hubungannya dengan banyak hal yang nanti akan dibicarakan lewat dialog dengan Bung Kamera. Jelas sebagai khilafah daripada kepemimpinannya, ini kalau ada yang ribut-ribut khilafah, ini khilafahnya Katolik. Khalifah tanda kutip ya maksud saya. Dia ini adalah koordinator sistem kenegaraan. Di Katolik ini memiliki sentra kegiatan di Vatikan. Yang di Vatikan itu adalah sebuah komando negara dalam negara. Ya, kalau sampai di antara para pemirsa belum paham nih, saya kasih tahu. Jadi kedatangan ini dia mempertontonkan kepada kita itu nggak punya hak mempersoalkan. Kalau mau datang aja, nggak usah orang-orang, apalagi si Seru Budi nyuruh orang kerja di rumah, work from home. Ngapain? Udah biasa aja masing-masing. Apa kita ingat? Apakah ketika datang kunjungan Rabitah Alam Islami, pertemuan para pemimpin negara sana, mereka juga kena macet juga kok. Kenapa itu nggak dikasih WFA?
Saya pikir ini sebuah bentuk ketegasan daripada orang-orang yang memang mereka punya kebencian walaupun tidak diungkapkan dengan kata-kata. Ini bukan kedatangan biasa, ini merupakan kedatangan yang menunjukkan bahwa ada satu titik totok untuk memperkuat Katolik dan gerakan Kristenisasi yang mereka secara prinsip bermusuhan antara Protestan dengan Katolik, tetapi dalam menghadapi umat Islam, mereka bekerja sama. Wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka bekerja sama. Bukan, dan boleh diteruskan. Ya, terima kasih Bung Alfian. Ya, saya memang menangkap karena kan memang negara ini negara mayoritas Islam ya. Ketika ada ketika ada acara yang Islam lakukan yang besar, harusnya kan disikapi sebetulnya harusnya lebih mantap lagi oleh pemerintah kita. Tapi ini mungkin pemerintah kita agar dianggap toleransi baik. Ini mungkin Yakut juga akan terdepan nih Bung Alfian menyambut kedatangan Paus. Karena kan ini Menteri Agama yang sayang pada Paus. Nah Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, Kristenisasi adalah hal sebetulnya yang sangat diwaspadai, salah satunya oleh NU juga. Bung Alfian pernah sampaikan ada sesepuh atau almarhum dari tokoh NU yang sudah meninggal, yang mengingatkan bahwa sekarang warga NU ini abai dengan munculnya Kristenisasi. Nah sekarang Kristenisasi itu dianggap tidak terlalu berbahaya Bung Alfian. Padahal menurut saya ya bisa dilihat dalam Bung Alfian, beberapa anak artis atau anak pengacara terkenal di Indonesia itu bisa pindah agama. Ini kan dari Islam ke Kristen, ini kan ya salah satu yang mungkin menurut saya misi-misi kekristenan mereka yang mereka bawa Bung Alfian. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, lebih sebetulnya bukan kita benci pada kedatangan Paus gitu, tapi harusnya mensikapinya misalkan sama-sama atau proporsional lah kira-kira gitu. Apa pesan Bung Alfian agar masyarakat atau warga pribumi Muslim Indonesia itu lebih hati-hati, jangan terbawa FOMO misalkan, atau terbawa euforia nanti jadi mempengaruhi akidah, karena saya rasa ini sedikit banyak juga bisa mengganggu akidah umat Islam yang lemah Bung Alfian. Apalagi kan Menteri Agama sangat memuja-muji Paus. Nanti kan orang-orang yang di daerah yang ngefans sama Yakut kan bisa mikirnya, oh berarti Paus ini baik ya, begini ya, padahal punya misi tertentu. Untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bung Alfian untuk umat Islam Indonesia? Silakan. Ya, yang pertama, Kristenisasi merupakan sebuah gerakan yang relatif kurang mendapatkan perhatian yang khusus dalam menghadapi mereka. Pada sidang Dewan Gereja tahun 1967 di Ambon, mereka sudah mencanangkan untuk mengkristenkan Pulau Jawa selama 25 tahun dan mengkristenkan Indonesia pada 50 tahun ke depan. Pada sidang Dewan Gereja Internasional ke-1974 itu batal karena koordinator SC, steering komitenya itu mati dibunuh, yang mereka memahami bahwa sidang ini berniat untuk melakukan gerakan pemurtatan. Nah, secara nasional, kelompok Kristen sudah menuntaskan Grand Planning Indonesia Emas 2045 dalam Gembala Yesus. Bung kameramen, kalau saya dari awal begitu emosional, karena memang ini umat Islam sudah PKI-nya bangkit, tapi dianggap nggak ada oleh tokoh-tokoh dan para cendekiawan Muslimnya juga begitu, gerakan Kristenisasinya kayak begitu. Nah, jadi yang perlu dipahami oleh Bung kameramen dan para pemirsa, bahwa gerakan Kristenisasi ini sudah merangsek jauh, karena mereka tidak pernah kita lihat sebagai sebuah hal yang membahayakan. Padahal Quran mengatakan, walan tardo ankal yahudu ala nasara hatta tatabi'a millatahum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen itu nggak suka dengan kamu sampai kamu ikut apa maunya mereka. Maka yang terakhir dalam pernyataan penutup ini, saya menganjurkan kepada semua teman-teman seluruh ikhwan dan akhwat se-Indonesia, ayo kita asal ghirah. Ini yang disebut oleh Buya Hamka. Kita ini lama-lama kehilangan ghirah. Dalam bahasa mudanya, ghirah itu artinya cemburu karena agama. Tidak ada cerita cemburu bagi orang yang tidak punya cinta. Sang pencinta akan selalu cemburu ketika yang dicintainya diganggu. Dan hari ini agama kita memang dirusak dengan pola-pola yang dilakukan oleh aliran-aliran sesat yang dilindungi oleh pihak-pihak tertentu. Dan juga gerakan Kristenisasi, al-harakatul irtidad. Bayangkan, dia bisa melakukan kegiatan besar-besaran di tengah pusat kota dengan perlindungan seorang yang bernama Jokowi, ya. Dan terus terang hari ini saya katakan dengan tegas
bahwa kita punya banyak persoalan dalam tantangan dan kewaspadaan umat. Satu di antaranya adalah gerakan pemurtadan atau gerakan kristenisasi atau al-harakatul irtidad. Mari semua kita memperteguh keimanan kita, memperkokoh akidah kita, menertibkan ibadah kita, dan siap berdakwah untuk berjihad fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalaupun Anda menganggap itu sebagai kristenisasi, apakah kristenisasi itu melanggar standar moral atau etika yang berlaku di Republik ini? Kan enggak. Atau mungkin melanggar hukum yang berlaku di negara ini? Enggak juga. Lalu kenapa Anda seperti merasa dirugikan dengan kedatangannya? Oh, atau mungkin Anda ketakutan bahwa semakin banyak orang yang menjadi pengikut Yesus, semakin banyak orang yang percaya kepada Kristus dengan kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Loh, bukankah kebebasan beragama itu dijamin oleh undang-undang? Jadi Anda nggak perlu cemas atau khawatir seakan-akan kedatangan Paus ke negara ini membawa dampak negatif. Nggak perlu. Ya, fokuslah berbuah lebat dan perbaiki hidupmu agar orang-orang melihat kemuliaan Tuhanmu ada di dalam dirimu. Lihat tuh Paus Fransiskus. Ya, bahkan orang non-Katolik dan non-Kristen, Protestan atau Ortodoks pun banyak yang mengagumi beliau. Karena buah hidupnya benar, sehingga orang-orang memuliakan Tuhan yang diimani Paus Fransiskus, yaitu Yesus Kristus. Paus yang mau bicara di hadapan kita di Istiqlal itu harus diblok, dan yang paling bagus sebetulnya Paus itu diminta atau segera dideportasi untuk segera pulang, karena Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan. Justru kedatangan Anda menimbulkan keresahan bagi orang-orang yang meyakini prinsip-prinsip tauhid. Dan kalau mau rukun itu nggak usah ngajarin tuan rumah, lu datang ke rumah orang ya udah baik-baik saja, gimana gitu kan, jangan malah ngatur-ngatur dan ngajar-ngajarin. Ini sekali lagi, makin banyak anak umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Tekstur yang kental dan bermanfaat untuk kesehatan tubuh, seperti meningkatkan sistem imun, sebagai sumber vitamin, melancarkan metabolisme, dan masih banyak lagi. Pantesan barunya bestseller. Udah murah, enak, kayak akan manfaat lagi. Yuk buruan di order. Azannya dibentuk running text. Silakan untuk respon awal ya Bung Alvin. Respon awalnya ada 3. Dulu gonggongan anjing, sekarang running text. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda ini menteri agamanya umat Islam atau menteri agamanya faksi Vatikan? Kelihatannya ini jadi serius ya. Saya ingin mengatakan kepada pemirsa, ini adalah pandangan awal saya. Dan yang ketiga, mestinya mereka yang menyesuaikan dengan kita yang 90% Muslim, kok datang ke rumah orang tuan rumah yang diatur-atur. Ini berarti menteri agamanya ini perlu diduga, patut diduga dia adalah bagian daripada misi daripada kedatangan Paus itu. Harusnya dia katakan, Paus, Anda datang ke negeri kami mayoritas Islam, boleh menyesuaikan. Kalau ada ya sekalian saja nanti, mulai misa 7:30, kenapa mesti dari sore? Selesai semua urusan, selesai azan segala macam. Enak aja masuk ke rumah orang atau masuk ke rumah gitu ya. Ini saya lagi, ini tentu komplain utamanya ya kepada Budi Ari juga, kenapa nggak mempertanyakan itu? Jadi gimana Pak, kalau kenapa-napa kena saya gitu kan? Sekali lagi, baik Budi Ari maupun Menteri Agama ya, mereka kan teman-teman semua yang masuk pada barisan orang-orang yang boleh dibilang tidak kompromi dengan syiar Islam, apalagi dakwah dan jihad. Itu respon awal. Ya, Bung Alfian, ini kan betul Bung Alfian sampaikan, harusnya tamu itu menghormati, dan juga harusnya kan kalau kita baca tadi kan Bung Alfian, ternyata ini tuh dari suratnya ini, permohonan ini dari Direktur Jenderal Bimbingan Islam dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik dan juga Kementerian Agama. Nah, berarti kan mereka sebelum ini ngobrol dulu tuh Bung Alfian, ya kan? Nah, berarti kan orang Katolik di Indonesia berarti kurang ajar juga nih. Harusnya kan tamu menyesuaikan, yang benar kata Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, ini kan artinya ada misi kristenisasi yang sangat jelas nih Bung Alfian. Yang unik, kalau Bung Alfian baca berita, jadi ada satu agenda Paus itu ingin datang ke Istiqlal, ingin mempromosikan kerukunan agama. Ini menurut saya kurang ajar Bung Alfian. Seolah terbangun kesan umat Islam lah yang sering membuat kerusuhan antar umat beragama. Harusnya datang tuh ke katedral. Kan yang menghina agama Islam itu Ahok, yang merusak kerukunan beragama itu orang Kristen. Kenapa datangnya ke Istiqlal untuk promosi kerukunan agama? Ini gimana Bung Alfian? Ya, yang jelas buat semua pemirsa, hari ini saya hanya ingin mengingatkan kita, apakah kita sudah kehilangan
ruhul iman, ruhul tauhid, dan nilai sensitivitas kita sebagai orang-orang yang memiliki ghirah. Nah, kalau ada pertanyaan, apalagi ada pertanyaan pernyataan tentang yang namanya Bimas Katolik, kan mesti konsultasi dengan Menteri Agama dong, dia kan bagian dari situ. Jadi Menteri Agama ini terus terang menurut saya pesankan kepada pemerintah yang akan datang, pastikan Menteri Agamanya bukan dia lagi orang itu satu. Itu penting saya sampaikan. Nah, yang lain-lain yang berhubungan dengan keinginan si Paus itu ngajarin kerukunan, kita ini udah betulnya Paus itu diminta atau segera dideportasi untuk segera pulang karena Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan. Justru kedatangan Anda menimbulkan keresahan bagi orang-orang yang meyakini prinsip-prinsip tauhid, dan kalau mau rukun itu nggak usah ngajarin tuan rumah, lu datang ke rumah orang ya udah baik-baik saja gimana gitu kan, jangan malah ngatur-ngatur dan ngajar-ngajarin. Ini sekali lagi kepada para tokoh-tokoh Islam, bersikap dong, nyatakan pernyataan-pernyataan yang sifatnya penolakan yang kolektif, sehingga kita nyatakan bahwa misa tersebut boleh dilakukan tapi tertutup saja, tidak usah disebarluaskan, cukup kebutuhan Anda saja, jangan mengganggu orang lain. Menganggap, itu kan sama juga mereka menganggap azan itu berisik, azan itu akan mengganggu mereka. Itu terus terang saja, kurang ajar lu di kampung orang ya, nggak tahu diri kan, itu penting dipertegas. Nah, kalau kita sukanya suujon, sukanya negative thinking, mikir yang aneh-aneh, siapa yang mengikuti kita, Pak? Bahkan ya nggak ada kemuliaan Tuhan kita di sana gitu loh. Ya, jadi fokuslah berbuah, nggak usah macam-macam. Dan saya berdoa semoga dengan berkat doa yang dibawa oleh Bapak Paus ke negara ini, semakin banyak jiwa yang terselamatkan dan datang kepada Kristus. Itu harapan saya loh. Kalau terjadi puji Tuhan, kalau enggak juga ya itu kehendak Tuhan juga kan. Tapi minimal saya enggak mikir-mikir yang aneh-aneh gitu. Salam. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan ya, ada 3 video sekaligus. Saya akan kupas satu persatu dari awal. Bagaimana oknum-oknum tertentu ini yang merasa paling beragamis dan paling berhak dengan Indonesia, teman-teman. Nampak-nampaknya mereka ini sangat begitu bergairah untuk menjadikan Indonesia ini negara agama atau apa. Dengan Anda berbicara seperti itu, tandanya Anda tidak bertoleransi. Kalau Anda atas kedatangan Paus ke Indonesia sangat miris sekali dengan tanggapan-tanggapan kalian yang kurang berbobot menurut saya. Kalau karena ya kedatangannya itu membuat Anda resah, ada apa dengan Anda? Kok resah? Kok takut? Apakah iman umat sudah semakin tipis? Masa gara-gara kedatangan Paus lalu membuat acara misa besar di GBK Anda langsung ketakutan luar biasa? Ada apa dengan Anda? Nampak-nampaknya bukan itu inti yang Anda mau sampaikan sebenarnya. Nampak-nampaknya inti daripada suara-suara kalian itu adalah ketidaksukaan kalian dengan kedatangan Paus. Lalu kalian buatlah berita-berita seperti itu, ucapan-ucapan seperti itu. Lalu selanjutnya, kalau masalahnya ditayangkan di televisi lalu dibuat pas waktu apa namanya ini, maghrib dan lain sebagainya, lalu dibuat running text untuk ajakan maghrib, saya kok heran ya teman-teman ya, saya kok heran, apa karena kalian mayoritas justru tidak bisa lagi disentuh untuk menayangkan sekali saja selama ini, sekali saja. Kalau kalian ibadah setiap hari itu berapa kali, bahkan tayangan-tayangan televisi, anak-anak dan semuanya itu menayangkan cara-cara kalian beribadah, cara-cara Islam beribadah, mulai dari film kartun sampai yang lain sebagainya. Mana ada orang yang apa namanya ini yang ngamuk? Tidak ada. Tapi kenapa Anda hanya karena ini kalian mengamuk? Anda tidak suka. Aduh, sangat cemen begitu ya. Tapi itulah ya, kalau merasa paling memiliki Indonesia, mengandalkan mayoritas ya, itu tidak bagus sekali begitu ya. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat lagi, Ustadz Alfian Tanjung ini kurang kerjaan lagi ini, aduh manusia ini. Omonganmu itu tidak berbobot, omonganmu itu tidak sesuai. Bahkan saya percaya tidak semua Islam seperti kamu. Kamu harus bertobat, kamu harus banyak belajar toleransi. Kamu kok, aduh, kamu belajar dari mana kamu ini? Belajar dari mana kamu mengatakan seperti itu? Paus datang, lalu kamu ngomong seperti itu.
Kayak kamu aja yang paling punya Indonesia ini. Indonesia ini bukan hanya Islam di dalamnya. Lagian datang ke sini bukan ajang kristenisasi. Siapa yang bilang kamu yang ketakutan? Mana ada dia bilang mau kristenisasi apa segala macam. Terlalu takut Anda ini. Terlalu khawatir. Apa karena iman Anda itu sangat tipis banget ya? Kacau kalian ini, bah. Kacau. Kenapa kacau? Kedatangan paus ke sini bukan untuk ajang kristenisasi. Jelas itu. Lagi ditambah oleh penanya ini lagi. Aduh, sungguh sangat dangkal ilmu kalian ini. Apa karena kamu ini tidak setara ilmunya gitu ya? Sehingga ucapan-ucapanmu itu sangat disayangkan, melukai toleransi yang baik. Kenapa rupanya kalau dia datang? Kan sekali aja. Bukan setiap hari seperti yang kalian lakukan dalam hal ibadah kalian di televisi dan lain sebagainya. Lalu kalau bilang kristenisasi, siapa yang bilang kristenisasi? Itu kan apa yang kamu sematkan kepada Kristen, itu yang kamu katakan. Jadi bukan Kristen yang melakukan itu. Jadi teman-teman, ya saya malas sebenarnya, malas banget ya. Karena orang-orang ini merasa paling berkuasa di Indonesia ini, merasa paling mayoritas jadi berkuasa. Anda ini masih minoritas di dunia, tapi itu saya tidak banggakan begitu yo. Saya tidak banggakan ketika ada yang mayoritas justru perlakuannya itu kayak minoritas gitu loh. Maksudnya apa minoritas? Bukan apanya, tapi kelakuannya mayoritas tapi tidak mengayomi, tidak memberi ruang kepada perbedaan. Justru sangat disayangkan sekali gitu ya. Jadi teman-teman, dari kisah ini kita lihat dari kehebohan mereka ini menunjukkan bahwa mereka tidak mengerti apapun tentang keberagaman, tidak mengerti tentang toleransi, tidak mengerti tentang menghargai agama lain. Maunya mereka ini Indonesia negara agama, titik. Maunya mereka itu Indonesia ini negara Islam sendiri gitu ya. Kalian aja yang pindah ke padang gurun sana, mungkin itu lebih baik begitu. Karena masih banyak di Indonesia ini agama, ada yang selain Islam masih banyak. Jadi kalau mau dihitung agama mana yang paling banyak, di luar Islam masih banyak agama lain. Jadi jangan terlalu menggebu-gebu lah untuk mendirikan sebuah agama atau keyakinan Anda yang paling bisa, paling bagus dan paling ini gitu. Janganlah, itu nggak boleh ya. Lalu kata-kata Anda lagi mengutip nama Ahok gitu, pernyataan Ahok yang menista agama, semua orang melek kali, semua orang tahu kali kenapa Ahok dipenjara. Jadi jangan terlalu inilah ya, apalagi itu yang bertanya itu ya, kayaknya juga orang baca buku dia memang sudah terkontaminasi, mungkin saya nggak tahu juga ya. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Habib Rizik itu yang terakhir ya teman, Habib Rizik itu benar, saya setuju karena apa? Kalian sudah dibilang lakum dinukum waliyadin, akhirnya apa? Agamamu, agamaku, udah ada batasannya. Kalau agama Kristen membuat acara dengan datangnya paus ke Katolik, dengan datangnya paus dari Vatikan ke sini, ya udah itu urusan Kristen Katolik. Dan itu tamu negara, bukan tamu Islam. Itu harus kepahami. Itu bukan tamu Islam, itu tamu negara yang harus diberi ruang untuk di sini. Ya kalaupun disiarkan di berbagai televisi kan itu urusan televisi. Kok kamu pula yang sewot gitu. Jadi, tapi benar apa yang dibilang Habib Rizik. Kalau Anda tidak suka ya jangan tonton. Kalau Anda tidak mau datang jangan datang. Itu aja intinya. Sesimpel itu Anda buat menjadi ruwet kan. Kekanak-kanakan, childish nih namanya, childish cara berpikirnya, kekanak-kanakan kalian itu, begitu ya. Jadi teman-teman, nggak usah diusir, ntar udah pulang kok, begitu ya. Udah pulang kok. Sayang sekali cara berpikir Anda itu begitu dangkal begitu. Untuk Ustadz Alfian, Anda harus belajar tentang keberagaman. Anda harus belajar menghormati orang lain. Cara bicara Anda kurang sopan, cara bicara Anda untuk menghormati orang lain kurang benar. Jangan merasa Anda paling mayoritas, jadi Anda suka-suka untuk yang minoritas. Saya orang yang menghargai orang lain. Mayoritas, minoritas tidak ada di dalam kamus saya. Semua sama di hadapan Tuhan. Oke, teman-teman, semoga perdamaian itu terjadi oleh karena Kristus yang menjadi penyelamat kita. Sampai di sini teman-teman, video saya jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.